wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Maulida Hilmalia Dwi Lestari dari Prodi PGMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan hasil resensi saya dari buku Fikih Islam, Cara Mudah Menanamkan Fikih kepada Anak Jilid 1 yang disusun oleh Nurul Ihsan. Yang kedua, saya akan membacakan identitas dari buku yang saya resensi. Judul dari buku tersebut yaitu Fikih Islam, Cara Mudah Menanamkan Fikih kepada Anak Jilid 1. Penyusun dari buku tersebut yaitu Nurul Ihsan dengan narasumber ahli Kiai Haji Dr. Bahrun Syafi'i, LC.MA. Ilustratornya yaitu Puji Ahmad Sanusi dan Wawan. Editornya Arif Anggoro SS, penata letak Yuyus Ramsi, desain cover Mukhlis Umam. Buku ini memiliki halaman sebanyak 60 halaman. Buku ini diterbitkan oleh PT Luxima Metro Media dan cetakan pertamanya diterbitkan pada bulan Februari 2019. Buku ini adalah seri pertama dari buku Fikih Islam, Cara Mudah Menanamkan Fikih kepada Anak yang memiliki 24 seri. Selanjutnya, saya akan membacakan profil penyusun dari buku Fikih Islam, Cara Mudah Menanamkan Fikih kepada Anak. Nama penyusunnya yaitu Nurul Ihsan. Beliau adalah seorang inisiator gerakan Indonesia Berbudi atau berbagi 1 juta buku digital yang dapat diakses secara gratis dan daring melalui website katabaca.com dan ebook-anak.com. Gerakan ini memiliki visi yaitu mewujudkan Indonesia cerdas literasi. Selain itu, beliau juga aktif dan dikenal sebagai pustakawan digital, praktisi senior dan kreator 500 judul buku anak yang sejak tahun 1990 beliau adalah seorang pendiri, pemilik, dan pengelola website ebook-anak.com dan katabaca.com. Selain itu, beliau juga pendiri, pemilik, dan kreator senior pada jasa pengeditan buku anak terbesar se-Indonesia yaitu cbmagency.com. Yang ketiga yaitu profil narasumber ahli. Narasumber ahli buku Fikih Islam, Cara Mudah Menanamkan Islam kepada Anak yaitu Kiai Haji Dr. Bahrun Syafi'i, LC.MA. Beliau adalah seorang pimpinan pesantren sains Al-Quran Al-Abror Cilodong yang juga aktif menjadi narasumber pada kajian-kajian Islam termasuk kajian Fikih Islam. Yang ketiga yaitu isi dari buku Fikih Islam, Cara Mudah Menanamkan Fikih kepada Anak jilid pertama. Dalam buku jilid pertama ini dijelaskan 4 bab yang berbeda. Yang pertama yaitu tentang air, yang kedua najis, yang ketiga etika ketika buang air kecil dan besar, yang keempat yaitu sunnah-sunnah fitrah. Bab pertama yaitu air. Dalam buku ini dijelaskan bahwa air terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu air mutlak atau air yang suci dan mensucikan. Air yang termasuk air mutlak yaitu air hujan, air es atau air salju, air laut, air zam-zam, dan air yang berubah warna tetapi tidak bergerak. Air-air tersebut masih suci dan dapat digunakan untuk mensucikan. Kemudian air yang kedua yaitu air mustakmal. Air ini adalah air yang menetes dari anggota tubuh orang yang berwudu. Hukum dari air mustakmal yaitu air yang suci dan mensucikan. Pembagian yang ketiga yaitu air yang bercampur dengan benda suci. Air yang bercampur dengan benda suci
hukumnya suci dan mensucikan. Yang keempat yaitu air yang terkena benda najis. Hukum dari air yang terkena benda najis ada dua. Yang pertama, air yang terkena benda najis tetapi tidak berubah warnanya, tidak berubah bentuknya, dan tidak berubah baunya, maka hukum air tersebut masih suci. Tetapi jika air yang terkena najis adalah berubah warna, berubah bau, dan berubah bentuknya, maka air tersebut tidak suci lagi. Bab yang kedua yaitu najis. Dalam buku ini disebutkan bahwa najis adalah sesuatu yang kotor dan harus dibersihkan. Beberapa jenis najis yaitu 1. Bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang. Yang kedua, darah haid dan darah yang mengalir. Yang ketiga, daging babi. Yang keempat, muntahan. Yang kelima, air kencing dan kotoran manusia. Yang kelima, khamr atau minuman keras. Dan yang terakhir yaitu anjing. Dalam buku ini juga dijelaskan cara mensucikan najis. Jika najis terdapat pada tubuh dan pakaian, maka cukup dengan dibersihkan dan dibasuh. Jika najis yang terdapat pada tanah dan berbentuk cair, maka tanda sucinya najis itu kering. Dan jika najis itu berbentuk padat, maka cara mensucikannya yaitu dibasuh dengan air yang mengalir dan dibiarkan hingga kering. Bab yang ketiga yaitu etika buang air kecil dan buang air besar. Dalam buku ini disebutkan beberapa etika dalam buang air kecil dan buang air besar, yaitu 1. Tidak membawa sesuatu atau benda apapun yang memiliki tulisan Allah. Yang kedua, menjauh dari pandangan orang lain. Yang ketiga, membaca basmalah ketika masuk dan mendahulukan kaki kiri. Yang keempat, tidak bicara jika tidak penting. Yang kelima, tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Yang keenam, tidak buang air pada tempat yang airnya tidak mengalir. Yang ketujuh, tidak buang air kecil sambil berdiri. Yang selanjutnya yaitu membilas tangan dengan sabun atau sejenisnya. Dan yang terakhir, mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari kamar mandi. Bab yang terakhir atau bab yang keempat yaitu sunah-sunah fitrah. Dalam buku ini disebutkan beberapa sunah-sunah fitrah, yaitu 1. Khitan, 2. Mencukur kumis, bulu ketiak, bulu kemaluan, dan memotong kuku. Yang ketiga, memanjangkan janggut dan membiarkannya tumbuh lebat. Yang keempat, merawat rambut dengan memberikannya minyak dan menyisirnya. Yang kelima, membiarkan dan tidak mencabut uban. Yang keenam atau yang terakhir yaitu memakai minyak wangi atau parfum. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan buku ini yaitu 1. Buku ini memiliki cover yang menarik sehingga dapat menarik minat anak-anak untuk membacanya. Yang kedua, buku ini menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh anak-anak. Yang ketiga, penjelasan dalam buku ini diperkuat dengan adanya ayat atau hadis yang relevan dengan penjelasannya. Selanjutnya, buku ini juga dilengkapi dengan gambar-gambar yang mendukung penjelasannya. Lalu kekurangan buku ini yaitu penjelasannya terlalu singkat sehingga kurang dapat menjawab pertanyaan anak-anak mengenai materi tersebut. Menurut saya, buku ini sangat cocok untuk menanamkan fikih kepada anak dengan cara yang mudah. Buku ini menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dimengerti oleh anak dan mudah diingat. Selain itu, dilengkapi dengan gambar-gambar yang
menambah ingatan anak-anak akan penjelasan dalam buku tersebut.